Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama dan papa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan kami Lembaga Pendidikan Islam Al-Khair Boyolali mensosialisasikan program yang akan kami jalankan di masa-masa pandemik ini, dan kebetulan untuk program ini memang sudah berjalan selama 2-3 tahun di Al-Khair Pusat atau di Al-Khair Surakarta. Dan alhamdulillah selama menjalankan program ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari orang tua karena keberhasilannya dalam membentuk karakter siswa menjadi anak yang lebih mandiri dan anak yang lebih religius tentunya. Nah, program ini kami beri nama Program Apresiasi Pembiasaan Islami atau yang nanti akan sering kita sebut sebagai program PAPI. Program PAPI adalah program apresiasi pembiasaan Islami yang diselenggarakan TKIU Al-Khair untuk membangun kerjasama antara guru, orang tua, anak untuk memaksimalkan nilai agama moral dan kemandirian anak di rumah, dan yang nantinya akan dilaporkan orang tua kepada guru secara online. Tujuan dari program ini adalah yang pertama tentu saja menanamkan pembiasaan yang mandiri dan islami. Tentu yang dimaksud pembiasaan kegiatan sehari-hari mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi dan berdasarkan atas nilai-nilai agama Islam. Kemudian yang kedua, menyelaraskan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan di rumah. Kemudian yang ketiga adalah guru dan orang tua saling bersinergi dalam membentuk karakter anak melalui pembiasaan yang baik. Nah, untuk teknisnya, nanti orang tua akan menjawab pertanyaan secara online setiap hari setelah sholat Isya melalui link yang dibagikan Ustadz Ustazah. Batas waktu pengisian form hingga jam 12 malam. Jadi Mama tidak perlu khawatir, masih ada waktu cukup lama dari mulai Isya hingga jam 12 malam, dan pertanyaannya hanya seputar kebiasaan atau rutinitas anak dari bangun tidur hingga tidur kembali. Jadi Mama nanti tinggal checklist iya atau tidak untuk pertanyaan tersebut. Mudah bukan Mama? Nah, untuk program ini sendiri tidak ada unsur pemaksaan dari lembaga. Jadi Mama bebas untuk mengikuti program ini. Bisa iya, bisa tidak. Nah, ada apresiasi bagi orang tua yang mengikuti program ini dan mengisi formnya setiap hari. Mari kita simak ada apresiasi apa untuk orang tua, J. Nah, apakah bentuk apresiasi dari lembaga? Yaitu berupa potongan SPP setiap bulannya. Mama akan mendapatkan potongan SPP sebesar 50%, 75%, dan 100% asalkan mencapai nilai yang sudah tertera di layar, tentu saja mencapai indikator yang sudah kita tentukan. Mama dan Papa, berikut teknis pelaksanaannya. Jadi Mama hanya perlu mengisi form mulai tanggal 25 hingga 25 bulan depan. Jadi dalam 1 bulan Mama mengisi setiap hari setelah sholat Isya. Kemudian program ini ditujukan untuk kelompok TKA dan TKB, dan nanti setiap kelas akan diambil 3 anak dengan skor tertinggi. Medianya menggunakan Microsoft Form, kemudian nanti dalam 1 bulan nilainya akan direkap oleh guru. Kemudian pengumuman rewardnya setiap tanggal 28 setiap bulannya. Jadi Mama siap-siap di tanggal 28 akan ada pengumuman atau informasi tentang siapa saja siswa yang mendapatkan potongan SPP dari program apresiasi ini. Baik, begitu Mama, terima kasih atas waktunya, dan kita langsung masuk ke teknis pengisian cara pengisian formnya. Baik Mama dan Papa, mari kita langsung masuk ke teknis pengisian formulir. Jadi nanti tampilan formnya seperti ini dengan judul Program Apresiasi Pembiasaan Islami TKIU Al-Khair Boyolali. Mama tinggal mengisi kolom-kolom di bawah ini seperti nama. Kita langsung coba isi, misalnya namanya Dewi.
Kemudian kelasnya jangan lupa dicentang. Hari Senin tanggal 24 misalnya. Kita next masuk ke pertanyaan tentang rutinitas harian, yaitu bagaimana proses Ananda bangun tidur. Jika Ananda bangun sendiri bisa di checklist bangun sendiri, tapi jika Ananda bangunnya masih harus dimotivasi orang tua, Mama bisa checklist dengan motivasi. Tentu saja Mama dan Papa bisa mengisi sesuai dengan data yang sebenarnya, ya. Jadi ini juga meminta kejujuran dari orang tua dalam mengisi formulir ini. Kemudian next, nomor 6, bagaimana proses Ananda mandi? Sama seperti di atas, Mama tinggal checklist saja. Ini katakanlah semuanya sudah mandiri ya. Kita checklist bagaimana Ananda membersihkan diri dari BAK dan BAB. Juga sudah sendiri. Kemudian setiap pertanyaan Mama di sini tertera ada poinnya. Ya, kalau untuk nomor 10 ini poinnya lumayan tinggi, ada 10 poin. Kita kembali ke atas dari nomor 5 hingga nomor 9, masing-masing 5 poin. Kemudian lanjut ke poin 11. Poin 11 ini tidak ada poin karena pertanyaannya masih ada hubungannya dengan nomor 10, yaitu tentang membaca AISEM. Tentu saja Mama di rumah juga harus menyediakan buku AISEM untuk Ananda. Nanti bisa diisi di poin 11 ini. Jika Ananda misalnya sudah membaca buku AISEM, ditulis saja jilidnya berapa, misalnya jilid 2 halaman 3. Lanjut, apakah hari ini Ananda sudah mengikuti atau melaksanakan kegiatan sesuai jadwal harian? Ini yang dimaksud KBM online ya Mama. Jadi tugas-tugas dari Ustazah yang lewat WA itu apakah sudah melaksanakan atau mengikuti daring atau sudah membuat hasil karya? Jika sudah, silahkan di checklist sudah. Kemudian poin terakhir di bab rutinitas, apakah orang tua sudah melaporkan hasil kegiatan Ananda hari ini? Maksudnya tugas-tugasnya di poin 12 ini ya Mama ya. Jika sudah, silahkan di checklist sudah. Kemudian di next, kita masuk ke pembiasaan Islami. Pertanyaannya masing-masing juga ada 5 poin bobotnya. Jadi Mama bisa cek apakah Ananda terbiasa mengucapkan salam pada saat keluar atau masuk rumah. Jika tidak, silahkan di checklist tidak. Kemudian apakah Ananda melaksanakan sholat subuh hari ini? Kalau iya, silahkan di checklist. Nah, sampai di poin yang paling bawah. Sholat isya, sholat 5 waktu ya Mama ya. Di pertanyaan nomor 20, apakah Ananda berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan di rumah? Misalnya Ananda sudah mengucapkan atau melafalkan doa sebelum makan, tapi doa sesudah makannya tidak diucapkan atau lupa. Itu Mama bisa menceklisnya iya, karena memang sudah dibaca meskipun tidak lengkap. Dalam satu hari misalnya hanya doa makan saja atau doa mau tidur saja, itu bisa diceklis iya. Apakah Ananda belajar mengulang tahfidz? Misalnya iya, silahkan di checklist. Dan misalnya menjawab iya, Mama bisa menulis nama suratnya. Misalnya surat Al-Ikhlas ayat 1-3 misalnya, atau sampai selesai. Kemudian apakah Ananda membaca Iqra atau membaca Al-Quran di rumah? Jika iya, nanti silahkan dituliskan jilidnya seperti ini. Atau misalnya sudah Al-Quran, silahkan ditulis nama suratnya, misalnya surat
An-Nisa ayat 23 sampai 25 misalnya seperti ini. Kemudian tinggal di submit. Selesai. Mudah ya Mama ya. Jadi cukup ini untuk teknisnya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Nanti bisa kita sambung kembali via WA atau via call jika Mama dan Papa memang belum memahami program ini secara keseluruhan. Mama dan Papa, harapan kami Mama dan Papa bisa memanfaatkan program yang sudah kami sediakan ini dengan semaksimal mungkin agar dapat mewujudkan tentu saja tidak hanya sekedar potongan SPP ya. Yang paling penting adalah dapat membentuk karakter siswa menjadi anak-anak yang lebih mandiri dengan pembiasaan Islami sehari-hari. Cukup sekian Mama yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.